Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih ya udah ngeklik video ini. Sebelumnya perkenalin nama aku Selsa Melani. Di sini aku bakalan ngejelasin tentang golongan 1B atau golongan transisi. Nah, sebelum mulai penjelasannya, jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Selamat mendengarkan. Nah, adapun poin-poin penting yang mau aku sampaikan atau aku jelasin di sini yaitu ada sifat fisika, sifat kimia, bilangan oksidasi atau biloks, kelimpahan, cara pembuatan, dan manfaat. Nah, sebelum masuk ke poin-poin penting yang udah aku sebutin tadi, apa sih sebenarnya logam transisi atau golongan 1B itu? Nah, jadi logam transisi ini dianggap sebagai unsur yang mempunyai subkulit B yang tidak terisi penuh atau membentuk kation dengan subkulit D yang tidak terisi penuh. Nah, semua logam transisi adalah unsur blok D yang berarti bahwa elektronnya terisi sampai orbit D. Nah, pada golongan 1B terdiri dari 3 unsur yaitu Au, Cu, dan Ag. Au itu aurum dengan emas, Cu itu cuprum dengan tembaga, dan Ag itu argentum dengan perak. Oke, langsung masuk ke poin yang pertama yaitu sifat fisika. Nah, seperti yang udah aku tampilin di layar bahwa untuk sifat fisikanya itu untuk wujud baik tembaga, perak maupun emas itu wujudnya padat. Lalu di sini juga aku udah tampilin massa jenis, titik lebur, titik didih, kalor peleburan, kalor penguapan, dan kapasitas kalor. Nah, next itu ke sifat kimia. Nah, untuk sifat kimia itu aku jelasin poin yang pertama dulu yaitu bilangan oksidasi. Nah, untuk tembaga itu bilangan oksidasi atau biloksnya itu 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk perak itu 1, 2, 3. Untuk emas itu 5, 4, 3, 2, 1, min 1, dan min 2. Nah, untuk jari-jari atomnya ini dari tembaga ke emas itu meningkat. Nah, kalau tembaga itu 128, perak 144, dan emas 144 pula. Poin selanjutnya yaitu biloks atau bilangan oksidasi. Nah, di sini untuk bilangan oksidasinya ini memiliki biloks yang beragam, mulai dari Cu atau tembaga. Nah, Cu atau tembaga ini memiliki biloks Cu+ dan Cu2+ dengan reaksi Cu+ pastinya plus 2Cl- menjadi CuCl2, lalu Au yaitu emas dengan biloks Au+, Au2+, Au3+, dan Au4+ dengan reaksi Au+ plus Cl- menjadi AuCl. Nah, lalu selanjutnya yaitu perak. Perak ini memiliki biloks yang beragam pula yaitu Ag+, Ag2+, dan Ag3+ dengan reaksi Ag+ plus Cl- menjadi AgCl. Next, ke poin penting selanjutnya yaitu kelimpahan. Nah, di sini untuk kelimpahan yang pertama yaitu aurum atau emas. Nah, di kerak bumi, aurum ini sebanyak 3,1 kali 10 pangkat min 7% dalam batuan mineral bersama dengan emas dan platina. Nah, lalu Cu atau cuprum yaitu tembaga di kerak bumi itu sebanyak 0,0068% dalam mineral kalkoporit atau CuFeS2 dan malakit. Nah, lalu untuk Ag atau perak itu sendiri atau argentum itu di kerak bumi sebanyak 7,9 kali 10 pangkat min 6% dalam batuan mineral perak dan platina. Oke, masuk ke poin penting selanjutnya yaitu cara pembuatan. Nah, yang pertama ini cara pembuatan cuprum atau tembaga. Nah, untuk pembuatan cuprum itu sendiri memiliki 3 cara pembuatan yaitu flotasi, pemanggangan, reduksi, dan elektrolisis. Nah, baiklah kita masuk ke yang pertama dulu yaitu flotasi. Flotasi ini disebut juga dengan pengapungan. Nah, gimana sih caranya? Caranya itu yang pertama, biji tembaga diserbukkan sampai halus, kemudian dimasukkan ke dalam campuran air dan minyak.
sampai bagian biji yang mengandung tembaga akan diseliputi oleh minyak, sedangkan zat pengotornya terbawa oleh air. Nah, lalu udara ditiupkan ke dalam campuran dan mineral yang diseliputi minyak tadi akan dibawa ke permukaan oleh gelembung-gelembung udara dan mengapung, sedangkan zat-zat pengotornya tadi diendapkan di bagian bawah. Nah, dari pengapungan ini dapat diperoleh biji pekat yang mengandung 20-40% Cu. Selanjutnya yaitu pemanggangan. Nah, di sini untuk pemanggangan biji pekat yang dihasilkan tadi itu dipanggang dan terjadi reaksi 4Cu2FeS2 plus 9O2 menjadi 2Cu2S plus 2Fe2O3 plus 6SO2. Nah, lanjut ke pembuatan yang selanjutnya yaitu reduksi. Nah, di sini Cu2S yang terjadi dipisahkan dari Fe2O3 dari proses pemanggangan tadi. Nah, kemudian dipanaskan dan dialiri udara dan terjadi reduksi menjadi logam tembaga dengan reaksi 2Cu2S plus 3O2 menjadi 2Cu2O plus 2SO2 dan Cu2S plus 2Cu2O menjadi 6Cu plus SO2. Nah, ini next ke elektrolisis. Nah, logam tembaga yang diperoleh dari reduksi tadi yang masih tercampur dengan sedikit Ag, Au, dan PT kemudian dimurnikan dengan cara elektrolisis. Nah, tembaga yang tidak murni dipasang sebagai anoda dan sebagai katoda digunakan tembaga murni dengan elektrolit larutan CuSO4. Nah, tembaga di anoda teroksidasi menjadi Cu2+, kemudian direduksi di katoda menjadi logam Cu. Nah, untuk reaksinya yaitu katoda Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu, lalu anoda Cu menjadi Cu2+ plus 2 elektron. Next, cara pembuatan aurum atau emas. Nah, di sini untuk pembuatan emas itu sendiri ada dua proses, yaitu sianidasi dan reduksi. Nah, sianidasi. Nah, seperti yang kita ketahui, emas terdapat bebas di alam yang bercampur dengan logam lain. Nah, di sini emas dipisahkan dari campurannya dengan jalan dilarutkan dalam larutan kalium sianida KCN dengan reaksi 4Au plus 8KCN plus O2 plus 2H2O menjadi 4KAU C2 kali plus 4KOH. Nah, selanjutnya yaitu direduksi dengan logam seng dengan reaksi 2KAU CN2 kali plus Zn menjadi K2ZnCN 4 kali plus 2Au. Oke, next untuk pembuatan perak itu sendiri, di sini logam perak ini diperoleh dari biji argentit atau Ag2S. Nah, caranya yaitu dengan melarutkan argentit dalam larutan NaCN kemudian direduksi dengan seng. Nah, ada reaksi yang terbentuk yaitu 2Ag2S plus 8 NaCN plus O2 plus H2O menjadi 4 NaAgCN 2 kali plus 4 NaOH plus 2S dan 2 NaAgCN 2 kali plus Zn menjadi 2Ag plus Na2ZnCN 4 kali. Next, ini yaitu manfaat atau kegunaan. Nah, untuk golongan 1B ini sendiri memiliki banyak kegunaannya loh. Perak ini digunakan untuk perhiasan, mata uang, lalu untuk melapisi logam, dan untuk kerajinan yang seperti yang udah aku tampilin di layar. Banyak banget kegunaannya. Lalu ada Cu, cuprum atau tembaga. Nah, untuk cuprum ini kegunaannya yaitu untuk instalasi dan peralatan listrik, untuk membuat berbagai perabot dan barang kerajinan,
Lalu untuk membuat paduan logam serta kuningan. Emas memiliki sangat banyak juga kegunaannya. Nah, digunakan untuk perhiasan, melapisi logam lain, dan untuk membuat medali. Selain itu bisa juga untuk dibuat hiasan dan dekorasi ruangan.